Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya kabar mengenai akhirnya Luis Milla mendatangkan Alberto Rodriguez Martin ke Persib Bandung musim depan, dan nanti saya akan memberikan sedikit kisah uniknya di sini karena membuat semua media termasuk saya kegocek gitu ya akan pernyataan dari ya teman-teman di Persib. Nah, nanti juga saya punya kabar mengenai kapan Del Pino datang ke Bandung, dan terakhir nanti juga saya punya kabar mengenai formasi yang kemungkinan diterapkan oleh Luis Milla musim depan. Nah, langsung aja selengkapnya kita bahas di video hari ini. Mohon atensinya untuk Bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui Bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Baik Bobotoh, saya awali kabar hari ini karena memang sudah 2 hari kemarin kita off karena memang masih ada kerjaan yang agak cukup banyak. Jadi saya baru bisa kabarin teman-teman Bobotoh hari ini. Nah, saya coba rangkum saja ketertinggalan berita 2 hari kemarin di hari ini. Jadi mungkin agak sedikit panjang ya hari ini. Namun kita coba mulai dari kabar Luis Milla akhirnya mendaratkan Alberto Rodriguez Martin ke Persib Bandung musim depan, dan bukan hanya saya aja yang luas, jadi semua media pun agak luas gitu. Ternyata yang memang bukan yang dirumorkan. Nah, di sini juga sebetulnya ada beberapa cerita menarik lah kemarin teman-teman wartawan juga yang ya memang loh nah jadi si iya gitu ya, tapi ya ujung-ujungnya nanti kita dukung lah siapapun pemain yang memang datang ke Persib musim depan, ya insya Allah mudah-mudahan membawa Persib juara gitu ya. Intinya mah kita doakan yang terbaik. Tapi sedikit kisah menarik adalah, jadi sebetulnya untuk perekrutan back atau pemain asing Persib ini itu sudah ada dari bulan kemarin ya. Jadi yang sudah pernah saya sampaikan dari pertengahan bulan kemarin juga dari pertama bursa transfer itu udah santer banget emang akan ngedatengin back. Nah, di situ kan rumornya mulai beredar ada pemain ini yang diganti atau akan disandingkan. Nah, akhirnya memang terjawab back ini yang baru ini Alberto ini akan disandingkan dengan Nick Kuipers gitu ya, bukan sebagai penggantinya. Nah, ceritanya adalah dari mulai bulan kemarin yang tersiar di media gitu, yang saya juga sempat dengernya itu dibocorinnya, bahkan ya nanti katanya kata Kang Usep tuh kita dikabarinnya ada dealnya dengan angka 3 katanya gitu kan. Oke, kita tulis dulu angka 3, tapi bukan yang 33 tahun katanya. Oh, bukan. Oke, terus yang pasti juga bukan Endrick Saborit katanya gitu kan. Dan harganya di bawah belasan miliar, jadi nggak sampai 10 gitu di bawah itu. Nah, kita
langsung hitung-hitung ternyata mengarah kalau bukan kalau nomor 3 tentu ya ke Lucas Rocha, tapi bukan yang 33 tahun, berarti bukan Sydney, berarti ke Lucas Rocha juga, dan harganya di bawah 10M yang pasti ke Lucas Rocha juga, karena sudah jelas di situ katanya terakhir tuh bukan Enric Saborit, tapi nah terakhir ini ada tapinya, tapi katanya pemain ini memang belum bermain di benua Asia. Nah, kita mulai berpikir dari situlah, makanya saya nggak pernah ngabarin lagi karena tiba-tiba anyep gitu, sep gitu. Jadi nggak ada kabar lagi, begitu ditanyain sama teman-teman media ini seakan teman-teman di sana tuh ada gerakan tutup mulut yang memang untuk pemain terakhir ini katanya spesial gitu ya. Jadi nggak bisa dibocorin lebih lanjut. Akhirnya kita menduga, oh ya udah mungkin jadinya Lucas Rocha, tapi ternyata yang datang Alberto Rodriguez Martin gitu ya. Tapi ya sekali lagi kita dukung lah itunya. Nah itu sedikit kisahnya bahwa kenapa saya juga nggak ngabarin lagi dari mulai awal bulan ini bahkan ya pemain baru, karena memang nggak ada yang bisa diupdate. Jadi teman-teman di sana ya memang ada gerakan tutup mulut begitu ya untuk yang terakhir ini. Namun katanya yang terakhir ini biar beberapa pelatih di Liga 1 juga tidak menduga. Jadi ya nantinya bisa diantisipasi, takutnya wah kalau udah bocor ini duluan bisa dikalkulasi lah kelemahannya dan lain sebagainya. Tapi ya kita lihat nantilah hasilnya gimana gitu ya. Tapi yang jelas alasannya begitu, katanya biar tidak terlalu kebongkar siapa Alberto ini, katanya gitu, kenapa masih dirahasiakan. Tapi yang jelas ya itulah, untuk harganya kurang lebih kan sekarang juga di kisaran 5M gitu ya per musim, dan hanya dikontrak lagi-lagi hanya 1 musim. Nah ini juga kemarin kita mikirnya katanya bukan yang 33 tahun udah pasti ke Lucas Rocha, tapi ternyata bukan. Jadi ya semua media memang ya kegocek lah istilahnya gitu ya. Dan tambahan lagi nanti juga untuk pemain baru, saya dengar-dengarnya memang masih tetap ada pemain lokal katanya yang akan datang. Namun ini masih tanda tanya apakah pemain lokalnya ini yang pemain muda yang akan promosikan ke Persib senior, atau memang ada pemain lokal yang baru di luar akademi Persib yang akan masuk. Kalau yang bulan kemarin itu memang kan santer ada pelapis DDS gitu kan untuk striker lokal, tapi ternyata akhirnya yang datang Del Pino. Nah ini juga menjadi satu tanda tanya baru, apakah memang benar atau sudah full akan dengan posisi semua pemain yang ada saat ini di Persib gitu, nggak ada tambahan lagi kecuali 2 atau 3 pemain muda Persib di akademi, bisa jadi katanya dari U17, U21 atau dari tim satelit Persib yang akan naik ke tim Persib senior. Nah ini nanti kita tunggu, dan hasilnya sebelum TC di Jogja katanya sudah ada ya pemain muda Persib ini, atau nanti akan dibawa ke Jogja gitu, jadi biar lebih kompak katanya. Nah ini juga untuk Del Pino, untuk syarat-syaratnya katanya memang akan datang akhir minggu ini untuk ke Bandung tepatnya. Namun jika TC Persib sudah mulai ke Jogja, akan nyusul ke Jogja langsung gitu ya. Tergantung nanti gimana manajemen lah untuk ngatur jadwalnya. Karena untuk TC Persib ke Jogja itu kurang lebih tanggal 16 hari Jumat minggu ini ya, hari Jumat pergi ke Jogja. Dan Del Pino mungkin datang ke Bandung itu hari Sabtu atau Minggu paling lambat gitu. Jadi ya kalau sudah pergi ke Jogja kemungkinan langsung nyusul ke Jogja. Kalau untuk yang Alberto ini ya kitasnya emang agak lama ya. Jadi ya kemungkinan bisa lebih lama lah dari Del Pino gitu. Itu juga saya belum bisa update lagi karena memang masih belum ada info lagi, tapi kemungkinan nggak akan bareng dengan Del Pino datang ke Indonesia, masih harus
ngurus-ngurus suratnya dulu lah, dokumen pengantar biasanya gitu ya, kitas termasuk. Dan terakhir mungkin di sini saya bisa ngabarin mengenai formasi yang kemungkinan besar akan sering digunakan oleh Luis Milla, kata Mang Usep, yaitu 4-3-3 ya. Sebelumnya kan sempat ganti-gantian tuh 4-3-3, 3-4-3. Namun untuk mengakomodir regulasi musim depan yang katanya harus ada pemain U23 dari mulai starting 11 yang harus dimainkan selama satu babak atau selama 45 menit. Jadi kemungkinan nanti akan saya coba tampilkan bocoran formasinya, formasi 4-3-3 dari Luis Milla ini. Nah, ini yang nanti katanya formasi yang akan sering digunakan karena untuk memenuhi syarat memainkan satu pemain U23 selama satu babak gitu ya, atau ya regulasi yang harus memasukkan pemain U23 sebagai starting 11 dari awal. Nah, mungkin teman-teman udah bisa berharap lah dari starting 11 ini nantinya hasil terbaik yang bisa kita raih gitu, mudah-mudahan menjadi juara lah tahun depan ya, atau di musim depan, amin. Dan mungkin itu saja informasi terbaru yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.